Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Bimbel Baca, cara asik belajar membaca. Nah, di video kali ini kita akan berbincang-bincang nih ya Bunda ya. Kita akan bincang-bincang tentang bagaimana cara mengajar di jilid yang pertama. Jadi ceritanya teman-teman mitra Baca itu kan ketika membuka bimbel kemudian dapat sisa baru gitu ya. Nah, di hari pertama itu pasti menjadi pertanyaan ya. Apalagi mitra Baca yang baru buka, belum punya pengalaman pasti bertanya-tanya bagaimana sih cara mengajar jilid yang pertama untuk anak-anak yang baru saja ikut bimbel gitu ya Bunda ya. Nah, jadi langsung saja yuk kita bahas. Jadi begini Bunda, bagaimana sih cara mengajar ya di hari yang pertama untuk anak-anak yang ya baru ikut les gitu ya, pasti ya membingungkan gitu ya. Bagaimana Bunda? Ya, nah di hari pertama anak masuk les gitu ya. Nah, kita pertama panggil anak, nah kemudian kita minta anak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Misalkan Islam ya cukuplah dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Keyakinan masing-masing gitu ya. Kemudian kita masuk ke halaman 3 di sini. Di halaman 3 di halaman 3. Di halaman 3 nah, ya. Pada halaman 3, pembelajaran di halaman 3 ini nanti akan kelihatan anak yang bisa dan yang tidak bisa. Gitu. Jadi nanti kita bisa mengukur kemampuan anak, apakah anak itu akan belajar berapa halaman, apakah 1, 2 atau 3 atau bahkan 4 halaman itu. Di halaman 3 ini maksudnya adalah halaman yang pertama ya? Iya, di halaman pertama pada jilid 1 ya. Ini halaman 3 ya, di bawahnya ini. Iya, ini di halaman pertama ini masih belajar tentang A ya. A dan B. Ingat gitu ya, di sini kita nggak mengeja, jadi ini langsung aja kita ajarkan. Ini dibaca A. Ingat ya, kalau ada huruf yang sendirian seperti ini, buka mulut kamu, kemudian keluarkan suaranya. Coba buka mulut. Kemudian kita minta anak untuk mengeluarkan suaranya. Ayo keluarkan suaranya. A. Nah, nanti di gitu situ ya. anak akan menirukan A. Nah, kita minta ulangi sekali lagi. A. Lebih keras lagi. A. Nah, gitu seperti ya. Jadi, itu. Jadi ketika Bunda mengucapkan lebih keras lagi, nah itu yang jawab anaknya gitu ya. Iya. Nah, dicoba ulangi lagi ya, tadi. coba misalkannya gitu ya. Anaknya ya peserta didik yang baru. Nah, ini dibaca A. Coba sekali lagi. A. Lebih keras lagi. A. Pinter. Seperti itu nah, ya, iya, jangan lupa kita apresiasi ya, pinter, karena cantik, anak-anak bagus gitu. Suka ya, suka dengan namanya puji, dipuji gitu ya, diapresiasi. Jadi untuk teman-teman ya mitra Baca jangan lupa untuk memuji gitu jangan ya. sungkan-sungkan. Bahkan sering-sering lah kalau anak bisa satu huruf pun kita puji, wah pinter banget ya. Iya, gitu. ini sangat menarik nih Bunda. Kita lanjut yang selanjutnya kemudian ini ya. di judul lagi. Nah, di judul, ini ada huruf yang gandengan gitu ya. Gandengan boleh, yang dempetan juga boleh gitu. Apalah bahasanya terserah. Kalau saya biasanya gandengan. Ini dibaca ba. Ba. Sekali lagi. Ba. Lebih keras lagi. Ba. Nah, pinter. Gitu ya, gitu. Bunda. Jadi bukan dieja seperti ini. B-A, ba gitu ya, Bunda ya? Tidak, karena kita akan mengurangi proses itu. Langsung saja nanti anak akan kita perkenalkan huruf satu persatunya di bawah setelah mereka bisa membaca. Iya, gitu. berarti langsung saja dibaca ba gitu ya. Tidak dibaca B-A gitu ya. Nah, kemudian Kita di lanjut. bagian bawah ini, nah boleh ini diperjelas. Yang ini A besar, yang ini A kecil, bunyinya sama. A. Kalau anak lupa, ingatkan, buka mulutmu. Nah, anak biasanya buka mulut tapi nggak keluar suaranya. Nah, baru kita ucapkan, keluarkan suaranya. A. Gitu. Seperti itu ya, Iya, Bunda ya. sama di sini juga. Yang ini ba besar, yang ini ba kecil. Coba
ba Iya, gitu. karena anak-anak itu belum gimana ya, maksudnya adalah baru tahapan simbolis gitu Iya, ya. mengenal Artinya simbol aja. mereka kita tahu ini namanya ba gitu ya. Mereka akan ngikutin gitu ya. Iya, gampangnya seperti simbol yang ini merah, ini Oh biru kayak iya. gitulah. Ini Heeh, A, kalau ini iya. ba gitu aja, jangan nggak usah disuruh mikir gitu ya. Yang penting Oke. niteni simbolnya Iya, gitu. kita lanjut Bunda ini untuk bawahnya bagaimana ini? Untuk bagian yang bawah ini kemudian ini dibaca. Nah, anak akan menjawab. Kalau dia lupa, biasanya dia itu diem saja gitu. Iya, diem saja Nah, kalau diem saja kita pancing tadi, buka mulut, baru bisa A Oh, gitu. Kalau belum seperti bisa itu ya. mengucap A, baru buka mulut aja ya seperti tadi, keluarkan suaranya A gitu. Iya. Kemudian yang sebelahnya juga A gitu kan. A, Nah, A gitu ya. kita pancing lagi sekali lagi, A, lebih keras lagi, A, lebih cepat lagi. A. Nah, kadang ada anak yang belum bisa itu lebih cepat lagi. Nah, kita bantu A gitu. Nanti Oh, anak ikut gitu ya. A sekali lagi A gitu. Coba ya. iya. Lebih cepat lagi. A. Gini, A coba. A. Sekali lagi, A. lebih keras lagi. A. Iya, Oh, pinter. gitu ya. Jadi untuk pembiasaan anak biar bisa baca Cepat, cepat, itu tadi ya lebih cepat lagi. Lebih cepat A, lagi. gitu ya. Kalau anak masih belum bisa, kita pancing. Coba gitu. Oh, iya. Jadi menghilangkan. Biasanya kan anak menjeda Biasanya kan A gitu ya. Malah ada yang bilangnya kadang Nah, gitu. Nah, kita menghilangkannya dengan cara seperti itu. Kita Iya. pancing gitu. Nanti anak akan terbiasa mengikuti trik cepat itu. Iya. Untuk baris selanjutnya ini Baris Bunda, ini. selanjutnya Ba di gitu bawah. ya. Ini Gimana tadi ini? yang gandengan apa tadi? Ba. Lebih cepat lagi. Ba. Sekali lagi. Ba. Pinter. Nah, gitu ya. Yang sebelahnya lagi. Oh, ini iya, yang sini. sebelahnya ya, baris sebelahnya yang bawah ini ya. Jadi kita mengajarnya itu baris dulu, baru ke bawah, tidak ke Iya. bawah baru ke samping ya, gitu. Kemudian ini dibaca. Ba. Sekali lagi. Ba. Yang sebelahnya Ba. sekarang digandeng. Ba. Lebih cepat lagi. Ba. Nah, kita pancing. Coba Oh, iya. tirukan. Ba. Sekali lagi. Ba. Lebih cepat lagi. Ba. Iya, pinter. Nah, seperti seperti ya. itu. Oh, jadi setiap tahapan itu membuat anak ya semakin kelihatannya mudah ya Iya, membaca ya. iya, betul. Gitu ya. Cuma ini Bunda kadang nih ya, untuk gimana? tetor-tetor di rumah, kadang itu anak lupa. Kalau misalnya kita udah bilang ya, ini ada huruf A, misalnya? ini di baris ketiga misalnya, ini di kan baris ada ketiga. A, B gitu ya. Iya. Nah, biasanya kita bantu dengan coret garis bawahnya Oh, gitu. dicoret Ini gitu ya. apa gitu. Heeh. A. Nah, kadang ada anak yang lupa. Lupa Nah, gitu kita ya. tadi pancing tadi buka mulut. Oh, Keluarkan suaranya. Tapi ada juga yang udah buka mulut, keluarkan suaranya bunyinya ba. Itu juga iya. ada. Karena apa belum bisa membedakan ya, Iya, belum bisa bener. membedakan, benar-benar sama sekali belum tahu huruf, Iya, sama sekali belum tahu cara membaca. Akhirnya antara A dan ba itu sering terbalik Iya, gitu ya. Jadi solusinya bagaimana tadi? Nah, jadi kalau misalnya ini yang sendirian apa? Buka mulutnya A. Kalau misalnya mau gitu ya. makan apa maem? A ya, sepinter-pinternya kita biar bunyi A itu apa gitu ya. iya. Kalau misalnya ba, mengingat ba itu seperti apa? Nah, biasanya saya pegang tuh baju anak. Oh, Ini gitu ya. dibaca, kalau misalnya anak lupa, saya pegang baju kamu. Ini apa namanya? Baju. Nah, ngomong baju depannya apa? Iya. Ba. Nah, nanti kalau anak lupa, ini misalnya ini dibaca A gitu ya. Nah, yang ini anak lupa. Saya pegang bajunya, dia langsung ingat ba. Iya. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi gini, ini Bunda nih, anak kan ada yang kemampuannya ya biasa gitu. Ada anak yang kemampuannya bagus lah ya, begitu langsung diajarin ini ba itu langsung bisa. Langsung Itu nyangkut, bagaimana untuk menangani anak yang ya kategorinya
pinter juga yang sangat pinter gitu gimana? Kan beda ya treatmentnya ya. Kalau yang pinter memang mereka biasanya kan bosan ya karena ini pengennya gitu cepet-cepet. Ya udah kita ajar aja sesuai kemampuan Berarti dia gitu. tinggal ditunjuk gitu ya. Tetap kita coret-coret biar ini coret di tahu bawahnya. ini ba, ini ba. Nanti gitu ya. disambung ba, cepet lagi ba gitu. Oh gitu ya. Berarti kalau yang pinter itu tinggal memperbaiki biar dia bacanya lebih cepat gitu ya. Cepet, enggak dijeda-jeda Nggak dijeda-jeda. gitu. Penjedaannya itu sesuai lah dengan kalimat gitu ya, dengan Oke, kata. untuk yang baris yang terakhir nih, yang baris terakhir ini Untuk bagaimana baris ini? yang terakhir, ini kita perkenalkan. Ini Oh, iya. A besar, A kecil, kecil, B besar, B kecil. Nah, Oh, kemudian gitu ya. diulang saja di sini yang sebelah kanan, A besar, B besar, A kecil, B iya. kecil. Nah, kalau sendirian ini namanya B, B. tapi kalau digandeng dibaca ba gitu gitu. ya. Nah, kalau sudah membaca di halaman yang pertama ini ya, biar anak itu tahu kita itu anak ini sebenarnya sudah paham atau belum itu Pak, caranya bagaimana? Nah, kita ulangi aja beberapa yang ada di sini Secara misalnya. acak gitu ya? Iya, acak saja misalnya. secara acak. Coba ulangi yang ini. Oh, A, ba. Biasanya gitu anak ya. pelan-pelan A, ba. Tapi dia kan berarti sudah bisa gitu. Kalau yang belum bisa itu benar-benar dia nggak tahu itu A atau ba gitu. Iya. Oh. Tapi kalau ternyata dia belum bisa, apakah di halaman pertama saja atau kita lanjut halaman berikutnya? Iya, kalau dia benar-benar Untuk nggak bisa pertemuan yang pertama. kalau dia benar-benar nggak bisa, ini di halaman 3 dan halaman 4 kan sama A dan ba. Jadi kita ajar 2 halaman. Jadi di pertemuan yang pertama kita ajar langsung 2 halaman ya. Untuk anak yang sangat tidak bisa karena di halaman 4 ini juga pengulangan dari halaman 3 gitu. Tapi untuk anak yang sudah mahir itu Silahkan dilanjut ke halaman 5 dan mungkin juga halaman 6. gitu ya. Memang setiap anak itu kemampuannya berbeda-beda ya. Nah, memang di sini kan kita mengimbangi kemampuan anak gitu, enggak kita pukul rata Gitu ya. Oke. Di halaman yang keempat nih Di ya. halaman 4. Ini cara mengajarnya bagaimana? ini? Cara mengajarnya sama. Ini tadi yang gandengan apa? Ba gitu ya. Atau kita ajari dulu ini dibaca ba. Coba. Ba. Yang sampingnya juga ba. Ba. Iya. Sekali lagi. Ba. Kita tunjuk sebelahnya. Ba. Lebih gitu cepat ya. lagi. Ba. Sebelahnya. Ba. Iya, yang ini ba besar, yang ini ba kecil. Nah, gitu. Iya. Sama dengan A juga. A, nanti anak ikut. A. A gitu. Sekali lagi A. kita tunjuk saja. Terus anak ngikutin. Tunjuk lagi. Apa ini? A. Gitu. Untuk di bagian bawahnya juga sama kayak Berarti tadi. proses di bagian bawahnya dengan di halamannya sebelumnya sama ya? Sama. Sama. Lebih baik ini kita kasih garis bantu di bagian di bawah garis boleh bawah. atau di bagian atasnya juga boleh. Kita kasih garis bantu ya. Iya. Ini sebenarnya garis bantu itu fungsinya apa ini Bunda ini? Kalau garis bantu ini sebenarnya ini untuk memudahkan anak dalam dalam belajar atau dalam membaca. Berarti yang kita garis satu garis ini adalah satu kesatuan. Ini ba gitu. ya. Karena nanti di sini nih kaitannya kalau sudah halaman-halaman berikutnya ya. Ini kan ada ca muncul, ada da muncul, apalagi kalau yang sudah tidak ada spasi. Ini sangat perlu misalnya intinya ini. itu sangat membantu anak itu, dalam membaca. itu satu Satu rangkaian suku, gitu ya. satu suku kata satu gitu. suku ya. Jadi satu rangkaian gitu ya, bukan terpisah ya. Iya, Oke. Karena kalau tidak pakai garis bantu itu cenderung anak mengeja gitu ya. Iya, gitu. benar. Oke, lanjut Bunda ini. Untuk yang bagian bawah ini sebelum yang paling bawah ini ada aba. Ini kan sudah dalam bentuk tidak terpisah-pisah. Iya, Nah, itu fungsinya bagaimana? Cara mengajarnya ya, cara mengajarnya ini bagaimana? sama. Nah, ini nih fungsinya garis bantu ini terutama di sini. Iya, ya. Nah, kita pisah apa ini? Nanti anak gitu ya. bilang sesuai yang kita coret. A.
Nah, sebelahnya boleh dicoret, boleh dilingkari atau dilingkari gitu ya. gitu Ini ya. satu kesatuan. Inilah fungsinya gitu. garis itu ya. Jadi Kita coret-coret pakai pensil saja ya, karena nanti kalau anaknya belum bisa, esoknya kan bisa kita hapus untuk kita review gitu. karena nantinya kan anak bertemu dengan suku kata yang tidak terpisah-pisah ya. Iya. Nah, dengan mengajarkan itu dengan tadi garis tadi itu membantu anak dalam membaca. gitu ya. Oke. Untuk bagian bawah ini bagaimana ini? Ya ini sama tadi. Sama, ya. Ini A besar, B besar. Apa tadi ini? A besar, B besar gitu. Kemudian A kecil, B kecil. Yang ini gitu apa ya? tadi? A kecil, B kecil. Nah, boleh kita ingatkan lagi kalau sendirian ini B, tapi kalau digandeng dengan A dibaca ba gitu. Oke. Ini berarti setiap anak itu kemampuannya beda-beda ya. Kemampuannya beda-beda. Ada yang 2 halaman, ada yang 3 halaman, gitu ya. Iya. Berarti sangat menarik sekali ini. Kemudian ini satu pertemuan ini proses membaca ini berapa halaman? Satu pertemuannya untuk anak yang pertama kali. Pertama kali itu biasanya kalau yang memang benar-benar anak tidak mampu itu cuma 2 halaman tadi. 2 halaman A sama ba saja. Dia sudah bisa membedakan antara A dan ba. Itu sudah wow gitu. Dan anak sudah capek ya? Sudah capek, udah cukup. capek ya. Jadi jangan terlalu memaksa ya. Iya, karena kalau terlalu memaksa itu nantinya hasilnya kurang maksimal. Malah nggak gitu ya. maksimal. Berarti iya. kalau cuma 2 halaman kira-kira durasinya itu berapa menit itu? Kalau 2 halaman untuk membaca sih kisaran 5 sampai 6 menit ya. 5 sampai 6 menit ya? Iya, kita bolak-balik aja gitu. Tapi kita kalau tunjuk. 5 sampai 6 menit itu benar-benar fokus, hasilnya juga bagus ya. Karena di bimbel ini memang kita mengambil waktu fokus anak. Waktu fokus anak itu kan kisaran 15 sampai 20 menit. Kalau lebih dari itu pasti anak sudah lelah, sudah capek, sudah pusing, dah nggak mau konsentrasi. Nah, yang penting prinsipnya itu benar-benar sedikit tapi fokus dan dilakukan setiap hari gitu ya. Benar. Oh iya. Oke, itu kan tadi belajar membaca gitu. Katakanlah anak sudah mulai kecapean dalam belajar membaca. Kemudian belajar apa lagi ini? Setelah membaca misalnya tadi ya. Nah, kemudian anak itu kita ajari menulis dulu biar istirahat ngomongnya gitu ya. Iya, jadi menulis juga satu rangkaian gitu satu ya. rangkaian. Untuk menulis ini bisa dilihat di halaman belakang buku. Ya. Nah, di sini dimulai dari halaman setelah 28 ini ya. Nah, di sini pertama ada tulisan ini ya, baca. Kemudian anak menebali dulu. Setelah menebali di bawah ada kotak-kotak itu yang kosong kita ini minta anak untuk menyalin gitu, meniru apa yang tulisan di atas gitu. Berapa ini satu pertemuan itu berapa tulisan, banyak tulisan gitu. Umumnya kalau anak yang lambat dalam menulis ya nggak pasti, kadang anak membacanya nggak bisa tapi nulisnya udah pinter. Gitu ya. Ada juga yang pinter membaca tapi nggak bisa menulis, tangannya gitu masih ya. belum bisa pegang pensil atau apa gitu. Untuk anak yang memang sulit dalam hal menulis, ini cukup satu baris menebali, baris itu ya. Kemudian satu baris meniru gitu. Nah, proses menulis ini kan kalau dibaca ini sangat sedikit sekali ya. Tidak banyak seperti buku-buku yang pada umumnya itu kan banyak sekali ya, 1 halaman itu anak menulis berulang kali. Kenapa ini kok dikonsep sederhana sekali? Nah, seperti tadi memang kita mengambil waktu fokus anak yaitu 15 menit gitu ya. 5 atau 6 menit untuk membaca, kemudian ya kisaran 5 menit untuk menulis seperti ini. Karena kalau terlalu banyak nanti anak juga akan capek. Dan nanti akan kelihatan kalau memang anak yang sulit dalam menulis, ini menulis satu baris meniru dan satu baris menulis itu dia akan terlihat sangat lelah. Tapi kalau anak yang sudah bisa menulis, boleh kita tambah sampai 2 baris atau 3 baris, itu tidak masalah. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau terlalu banyak justru malah jenuh gitu ya. Iya, kita mengimbangi saja. Kalau memang anaknya itu kadang memang belum bisa memegang pensil, itu saja belum bisa gitu. Nah, itu kan kita perlu juga kadang kita
perlu mengarahkan, tulis dulu dari atas garis seret, kemudian Oh, gitu lengkung. ya. Nah, itu juga perlu kita arahkan seperti itu. Oh iya, jadi kalau kemampuan menulis sebenarnya kalau dipikir kemampuan yang mudah ya, karena kan meniru gitu ya, tinggal melemaskan tangan gitu ya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu juga, banyak gitu juga ya? anak yang tidak bisa menulis gitu gitu. ya. Namun memang proses menulis di kita ini sedikit karena menulis itu akan bisa ya sejalannya waktu kalau anak sudah bisa membaca. Oh, iya. Karena kalau sudah bisa membaca berarti dia sudah mengingat huruf apa itu. Nah, dia bisa meniru gitu ya. seperti Jadi intinya itu. itu biar bisa membaca dulu, ya nanti menulis sambil berjalan gitu kan, nanti Iya. bisa dengan sendirinya gitu Ini ya. sekedar untuk melemaskan tangan ya, membiasakan anak untuk memegang pensil Baik, seperti itu. ini kalau sudah menulis proses belajarnya apa lagi nih Bunda ini? Setelah menulis kita akan mengulang mereview kembali ya ingatan anak tadi Iya. yang sudah dibaca itu anak masih ingat apa enggak gitu, yaitu dengan bermain kartu. Wah, ada kartunya ini. Iya. Menarik sekali. Berarti kartunya seperti apa nih Bunda nih? Iya. Iya, kartunya sebenarnya sederhana ya. Kita Sederhana seperti buat apa? kartu persuku katanya. Persuku kata, Suku ya. kata yang pertama ini A, kemudian yang kedua kan ba gini ya, yang ketiga ca dan seterusnya. Oh, Nah, seperti itu ya. kita keluarkan kartu sesuai apa yang tadi dipelajari. Misalnya tadi anaknya kan sulit ya dalam belajar. Dalam Jadi dia belajar. cuma belajar A sama ba gitu ya. Belum sampai ca ya? Iya, belum. Nah, kita harus kita keluarkan saja kartu A sama ba. Dibolak-balik ini tadi apa? Ah, Nah, kadang kalau gitu belum ya. bisa lupa, ingat Lupa. tadi buka mulutnya, Oh, keluarkan gitu ya. suaranya. Heeh. A gitu. Iya. Kemudian di yang ini ba. Nah, Oh, boleh seperti itu ya? boleh dijejer di meja. iya. Apa tadi? A, ba. Lebih cepat. A, ba. Cepat lagi. A, ba gitu. Jadi Baru. posisinya ditaruh di meja di ya? meja, iya. Dari meja menghadap ke Anak. Iya, gitu ya. gitu. Oke. Bisa dibalik lagi. Ba, A. Sekali lagi. Ba, A. Lebih cepat. Ba, A gitu ya. Berarti menarik sekali nih Bunda ya, pakai kartu, kemudian membaca, menulis, kemudian pakai kartu gitu ya. Jadi kartunya tadi ada banyak trik gitu ya Bunda ya. Iya, banyak. Jadi nanti kita akan ulas di video berikutnya ya. Iya. Jadi teman-teman jangan Variasi lupa dalam untuk membelajarkan subscribe kartu. ya, Iya. untuk subscribe biar tidak ketinggalan trik-trik yang akan kita ulas di channel ini, Iya. gitu ya. Kemudian ini Bunda, secara umum satu anak itu berapa menit sih dari awal membaca sampai bermain kartu? Rata-rata ya untuk pertemuan awal ini biasanya 15 sampai 20 menit 15 gitu. sampai 20 menit. Iya. Ya tergantung juga sih anaknya. Kebetulan ya untuk yang saya pegang ini ada anak yang memang belum bisa ngomong ya. Ya kadang Iya. sampai 30 menit juga gitu gitu. ya. Itu karena kebutuhan memang benar-benar kebutuhan khusus ya. Gitu. Kebutuhan anak itu berbeda-beda gitu. Iya, berarti tadi berapa rata-rata? Ya rata-rata 20 menit lah, 15 sampai 20 menit. Oh iya. Kisaran Ini 15 menit kalau di tempat Bunda itu tarifnya berapa ini? Kalau di kita untuk satu pertemuannya itu Rp3.000. Rp3.000. Wah, murah sekali ini. Kalau dibandingin cilok lebih mahal cilok. Karena biasanya kalau beli cilok kan 5.000 gitu ya. 3.000 wah murah sekali. Murah dapat ilmu. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Bagaimana respon masyarakat nih? Bimbel yang sangat murah, Rp3.000 per pertemuan 15 menit. Itu bagaimana? Ya mereka sangat antusias dengan bimbel kami. Ya? Iya, dari yang paling kalangan bawah gitu yang nggak punya saja bisa menjangkau gitu. Apalagi untuk yang kalangan atas. Karena kita memang konsepnya itu merakyat gitu ya. Nah, apakah 3.000 itu tiap daerah itu sama atau gimana? Kalau dari saya sendiri ini bebas, kita bebaskan. Bebas ya. Tentu saja nilai 3.000 di daerah saya itu kan berbeda dengan daerah Jakarta, gitu berbeda ya. lagi dengan di luar Jawa kan demikian. Iya. Silakan tarifkan sesuai dengan daerah Anda saja. Kalau barangkali ada yang mau menggratiskan ya monggo gitu. Yang penting dari pengalaman pernah digratiskan kayaknya nggak jalan malahan. Iya benar. Karena biasanya kalau kita gratiskan itu mereka tidak ada
semangat gitu. Oh gitu Iya. ya, walaupun tidak gratis, murah, tapi tetap ya apa terjangkau gitu Iya, ya. heeh. Nah selanjutnya ini adalah apa sih yang perlu dikasih pemahaman ke orang tua, kan kadang gini ya, di hari pertama semua belajar dari halaman pertama semua dari gitu halaman ya. Nanti ketika berjalannya waktu kan pasti berbeda-beda gitu Iya, ya, karena kemampuannya beda-beda. iya. Nah, bagaimana cara memahamkan ya ke orang tua nih terutama? Nah, pertama memang kita pahamkan walaupun itu anak sudah kelas 2 atau kelas 4 gitu, memang ada ya anak yang kelas 4 juga Oh, baru iya. bimbel gitu. Banyak Jadi sekali mereka ya. campur dengan kelas yang baru TK atau Iya. baru kelas 1 gitu. Heeh. Itu kita sama ratakan, harus belajar dari jilid 1. Oh, dari jilid Karena 1 ya. dari jilid 1 ini kan kita tanamkan metodenya. Iya. Kalaupun dia sudah bisa huruf, tapi kan mungkin kan prosesnya akan lebih cepat. Lebih Anak cepat, yang masih ya. TK mungkin cukup 2 halaman. Kalau yang sudah kelas 4 ya bisa 3 atau 4 halaman seperti itu gitu karena ya. dia sudah mengenal huruf Yo, ya gitu. iya, Tapi tetap kita dari jilid 1 karena Iya. di jilid 1 ini kita menanamkan metodenya, Oh, metode metodenya tanpa ya. mengeja tadi gitu. Jadi kalau tiba-tiba langsung jilid 3 gitu malah Nanti anak sulit ya. bingung, iya kesulitan ini kemarin apa gitu kan. Iya. Nah, dari jilid 1 tetap cuma mungkin lebih cepat dibandingkan Oh, dengan iya. anak yang baru Betul, kelas betul 1 sekali. seperti Dan itu. ini- Itu satu Ya, ya. Ini kita mulai dari jilid 1 semua ya Ibu, Iya. tanpa pokoknya setiap anak yang masuk ya berarti dari jilid 1 gitu. Itu satu. gitu Kemudian ya. 2, orang tua itu kita minta untuk menunggu di luar. Oh iya iya. Karena pengalaman kalau orang tua menunggu di samping anak, itu anak nggak fokus. Oh, Kadang iya. kalau orang tuanya galak, Wah, maaf nih ya, takut gitu iya. ya. Kadang orang tua kan ada yang menuntut Iya, ya. ada yang Itu menuntut, anak kadang gitu ya. ketika membaca itu sambil ngelirik gitu, Iya, ngelirik. karena mungkin kalau di rumah itu seringnya itu kalau belajar sama mamanya, bundanya itu sering berantem gitu ya. Jadi Iya, kalau ada jadi- salah dikit langsung waduh. Nah, gitu kalau ya. orang tuanya seperti itu menuntut anak untuk bisa dia duduk di samping anak ketika Iya. diajar, itu anak lirik-lirik terus ke orang tua gitu. Iya, jadi orang Nggak tua fokus dikondisikan ya di Kita, luar gitu ya, menunggu biar di anak luar, itu gitu. belajar lebih fokus Iya, gitu ya. Selain itu nih yang seperti yang saya utarakan tadi, setiap anak itu kemampuannya Nah, beda-beda gitu itu ya. yang harus kita tanamkan pada orang tua. Ini Ibu, setiap kemampuan anak ini kan beda-beda. Iya. Jadi kalau misal ada temennya yang belajarnya bareng mulai bersama, tapi kok dia lebih cepat, jangan dibandingkan dengan anak sendiri. Iya, oh, Jangan gitu ya. menuntut anak sendiri untuk cepat mengejar temannya. Itu juga karena kita memang benar-benar menyesuaikan kemampuan anak. Kalau Iya. anak itu bisa cepat, ya kita percepat gitu. Iya, padahal nantinya endingnya itu sama-sama bisa gitu ya, sama-sama walaupun bisa membaca. ada yang cepat, ada yang ya memang butuh Iya, itu butuh ya, waktu. karena kemampuannya Iya. beda-beda ya. Ini sangat menarik nih Bunda ini ya di halaman pertama ini. Jadi semoga teman-teman ya mitra Cabaca bisa sudah dapat gambaran ya Iya. di hari pertama bagaimana cara mengajarnya. Next kita akan bahas di pertemuan yang kedua gitu kan. Kemudian juga apa cara mengajarkan kartu gitu ya, variasi dalam membelajarkan kartu, gitu iya. ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung untuk bertemu dengan channel ini ya langsung saja di subscribe, dan juga teman-teman yang mau membuka bimbel ya untuk bimbel baca di Iya. rumah ya, kontaknya ada di deskripsi. Selamat bergabung, mari bergabung dengan kita di Bimbel Cabaca, Cara asik belajar membaca. Sampai jumpa lagi. Dah.